Kembali lagi dengan animator favorit kita semua, yaitu Black Plasma Studio, atau yang lebih sekarang kita kenal dengan nama barunya yaitu Square Media. Di video kali ini kita diceritakan dengan kisah seekor bayi naga yang harus tumbuh besar di tengah pemukiman warga, yang dimana semakin dia bertumbuh besar maka semakin besar pula masalah yang dibuatnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan Steve yang berhasil menemukan telur naga yang ia cari-cari. Dan tak lupa sebelum dibawa pulang, Steve mengocoknya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa itu telur naga bukan telur ayam. Setelah yakin isi di dalamnya adalah naga bukan komodo, Steve kemudian langsung membawa telur Ender Dragon tersebut untuk pulang ke rumahnya. Namun perjalanan Steve untuk pulang ke rumah tidak semudah membalikan telapak kaki. Pasalnya mereka harus berhadapan dengan puluhan hostile mob ganas, buas, dan liar yang siap merubah Steve menjadi almarhum Steve. Dan tak lupa agar film semakin dramatis, sang animator kemudian menambahkan efek-efek hujan disertai petir azab. Kini kemampuan survival Steve sebagai MC Minecraft benar-benar diuji di sini. Apa mana bisa gitu, kocak? Karena ada salah satu anggotanya yang kebelet berak, mengharuskan Steve dan kawan-kawan terpaksa menerobos kerumunan hostile mob untuk segera pulang ke rumah. Namun sayangnya, hal inilah yang justru mengakibatkan telur naga yang digendong Steve harus terlepas dari genggamannya. Dan secara tiba-tiba petir Eudora menyambar telur naga yang membuatnya seketika berflicker ke suatu tempat terpencil. Scene pun berpindah memperlihatkan seorang penggembala domba beserta Iron Golemnya yang sedang melindungi domba-dombanya dari santapan hostile mob. Lagian sejak kapan hostile mob ngincar hewan coba? Singkat cerita, setelah beradu mekanik dengan zombie, Iron Golem pun merequest agar dirinya segera diservis karena badannya sudah mulai keropos. Namun karena kekurangan iron, sang pengembala pun kemudian menambang beberapa iron ore untuk dimasak dan diubah menjadi iron ingot. Oh ya, buat kalian yang belum tahu karakter ini, perkenalkan penggembala betina satu ini bernama Lone, yang jika dalam pengejaan bahasa Inggris dibacanya Lon. Cuman agar memudahkan penyebutan namanya, kita panggil saja Yanti. Ya, soalnya kalau manggilnya Lone takut kepleset jadi Lone kan nggak lucu. Masih mending dikasih nama Yanti bukan Yanto. Kembali ke cerita, yang dimana di saat Yanti menambang iron ore, secara tidak sengaja ia menemukan sebuah lush cave di dalamnya. Dan karena rasa penasarannya yang tinggi, Yanti pun memutuskan untuk masuk ke dalam lush cave tersebut untuk mengeksplor lebih jauh. Pantesan cepat rusak, Iron Golemnya barbar anjing. Batu aja digeruduk coba. Di sana secara tidak sengaja Yanti menemukan telur naga hitam yang lezat dan bergizi. Enggak cuy, enggak gitu ceritanya. Di sana secara tidak sengaja Yanti menemukan sebutir telur Ender Dragon yang dari gerak-geriknya tak lama lagi akan segera menetaskan seekor sapi. Bukan cuy, itu naga. Namun entah telurnya yang kosong atau emang naganya yang goib. Begitu Yanti memeriksa telurnya, dia malah mendapati bagian belakang telur yang sudah terkelupas. Namun dia tidak menemukan satu entitas apapun di sana. Merasa kena prank oleh telur naga, Yanti pun memutuskan pulang ke rumah untuk masak telur ayam beneran. Tapi tiba-tiba saja dirinya dikejutkan dengan kemunculan bayi Ender Dragon di belakangnya yang ganas dan mengerikan. Melihat kondisi bayi naga yang lemas dan tak berdaya, Yanti pun seketika merasa iba dan langsung membungkusnya untuk dibawa pulang secara diam-diam. Dan disinilah awal mula persahabatan antara bayi naga dan Yanti pun terjalin. Dengan sabar, Yanti merawat dan mengajari bayi naga mulai dari diberi makan, diajari cara menggunakan kaki, hingga diajari caranya terbang tanpa sayap. Enggak cuy, enggak segitunya. Di video aslinya cuma pargoi di tanah doang kok, nggak sampai terbang. Berbagai tips and trik pun sudah dia coba, tapi hasilnya tetap saja gagal. Sampai akhirnya Yanti berpikir bahwa bayi naga membutuhkan tempat terbuka yang lebih luas untuk belajar terbang dan tidak seharusnya berada di kandang domba. Secara diam-diam Yanti kemudian membawa bayi naga keluar untuk mendapatkan tutorial di map yang lebih luas. Singkat cerita, setelah dibawa ke alam terbuka, di sana bayi naga bisa belajar terbang dengan leluasa tanpa harus menabrak makanan ataupun tai domba. Setelah mahir menggunakan sayapnya, kini Yanti mengajarkan bayi naga untuk mengaktifkan insting survivalnya. Yang gak makan ternak juga anjing. Karena skillnya gak keluar-keluar, akhirnya Yanti memancing bayi naga agar mengeluarkan ultinya dengan cara membuatnya bersin. Lagi asik-asiknya menjalankan tutorial, tiba-tiba saja hujan turun disertai dengan petir-petir azab. Tak mau dirinya kena ulti Zeus, Yanti pun langsung membawa naga peliharaannya masuk ke dalam rumah. Dan tak lupa dia juga memerintahkan Iron Golem kepercayaannya untuk menjaga pintu agar keberadaan bayi naga tidak terdeteksi oleh warga setempat. Sementara itu, Steve yang sedang patroli memastikan semua warganya sudah masuk ke dalam sangkarnya masing-masing.
Secara tidak sengaja, ia melirik ke kediaman Yanti yang dimana semua lampu di rumahnya padam dan terdapat seonggok Iron Golem di depan rumahnya, seolah-olah terjadi sesuatu yang mencurigakan dan tidak boleh ada satupun orang yang mengetahuinya. Sebagai ketua RW setempat, tentu saja dirinya harus mengetahui perihal apa yang sedang dilakukan warganya. Dan dengan cerdiknya, Steve mengelabui Iron Golem tolol agar segera minggat dari depan pintu dengan menanam sejumlah bunga mawar merah tak jauh dari tempatnya berdiri. Ibarat melihat duit, Iron Golem yang otaknya udah kadaluarsa, tanpa pikir panjang, ia langsung melupakan tugasnya sebagai security dan lebih memprioritaskan main bunga-bungaan. Setelah berhasil mengelabui Iron Golem, sontak saja Steve si tukang kepo langsung menerobos masuk menciduk kediaman Yanti, dan ternyata sesuai dugaan, Steve mendapati Yanti sedang asik berduaan dengan seekor dinosaurus. Bukan cuy, itu kadal. Steve yang kaget melihat Yanti dengan polosnya memelihara naga, ia kemudian menceritakan asal-usul telur tersebut bisa pindah map ke Overworld dan alasan mengapa naga sangat-sangat dilarang untuk dipelihara di pemukiman warga. Ya, lagian player Minecraft bodoh mana coba yang pelihara naga? Steve mengawali ceritanya yang dimana dulu di saat ia dan bestie-bestinya pergi menjelajah ke dalam dimensi The End untuk mengalahkan final boss Minecraft, ia harus rela kehilangan 3 orang temannya sekaligus akibat serangan-serangan mematikan dari Ender Dragon. Kematian teman-temannya pun bervariasi, ada yang keselengkat dikit, diculik ke neraka, hingga dicekoki jigong naga. Sementara Steve dan Alex yang sudah dikaruniai kekuatan MC selalu selamat, Alex kemudian melemparkan tridentnya untuk menghancurkan semua end kristal satu persatu.